Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberi kesehatan dan juga nikmat yang banyak. Perkenalkan, nama saya Dava Claudia Jahra. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dakwah. Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yakni da'a, yada'u, dan dakwah, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, dan mengundang, sesuai dengan buku yang dikarang oleh Mahmud Yunus tahun 1973 pada halaman 127. Pengertian lain menurut dakwah yaitu menurut Syekh Ali Mahfud, yaitu seorang ilmuwan Mesir. Beliau berkata, dakwah huwa hatanasil khair, yang berarti proses memotivasi manusia pada kebaikan. Proses memotivasi ini bermaksud yaitu proses mendorong manusia agar senantiasa berbuat baik. Kemudian, dakwah juga bisa diartikan mengembalikan manusia ke dalam fitrahnya, yang dimana fitrahnya itu mengenal Tuhan, yaitu Allah SWT. Dan kata dakwah ini terdapat dalam firman Allah, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Nah, kemudian bisa disimpulkan bahwa ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari cara-cara berdakwah dengan metode khair, yakni memilih yang baik dari yang baik. Kemudian mengapa kita berkewajiban untuk berdakwah? Karena sebagai pewujudan penghambaan kita kepada Allah SWT agar kita senantiasa bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Unsur-unsur dakwah terdiri dari 7 unsur. Yang pertama yaitu ada da'i atau pelaku dakwah. Da'i ini biasanya disebut dengan mubalik atau orang yang menyempurnakan ajaran Islam. Kemudian yang kedua ada mad'u atau objek dakwah. Nah, objek dakwah ini yaitu manusia yang menjadi sasaran atau penerima dakwah, baik bisa secara individu ataupun kelompok, baik yang beragama Islam ataupun secara keseluruhan, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Sabah ayat 28. Kemudian yang ketiga ada wasilah atau media, yang berarti alat yang digunakan oleh da'i atau pelaku dakwah kepada mad'u bisa melalui tulisan, lisan ataupun perbuatan akhlak. Kemudian ada asor, yang berarti respon ataupun efek dari dakwah yang disampaikan oleh da'i yang dilakukan oleh mad'u. Kemudian adapun maqasid yaitu maksud dan tujuan dakwah yang diniatkan oleh pelaku dakwah. Kemudian yang keenam ada manhaj atau uslub, yang berarti metode-metode yang diterapkan oleh pelaku dakwah untuk menyampaikan isi dakwahnya. Kemudian terakhir adalah unsur yang paling penting dalam unsur dakwah, yakni maudu, yang berarti isi dakwah itu sendiri. Terdapat 3 pendekatan mempelajari ilmu dakwah. Yang pertama yaitu pendekatan istinbat, yang berarti pendekatan mempelajari ilmu dakwah dengan merujuk kepada sumber pokoknya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu pendekatan iktibas, yang berarti pendekatan mempelajari ilmu dakwah dengan cara meminjam ilmu lain. Contohnya yaitu ilmu astronomi sangat dibutuhkan ketika penentuan hilal Idul Fitri. Kemudian yang ketiga pendekatan istiqra, yaitu pendekatan mempelajari ilmu dakwah melalui metode dengan menganalisis metode atau media yang digunakan pelaku dakwah untuk menyampaikan dakwahnya. Salah satu contohnya yaitu sekarang seringkali banyak media sosial yang digunakan untuk berdakwah, dan ini adalah salah satu contoh dari pendekatan istiqra. Tahapan-tahapan atau tabaqat dakwah ini terdiri dari 7 tahap. Yang pertama yaitu dakwah nafsiyah, yang berarti dakwah kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua ada dakwah fardiyah, yaitu dakwah kepada antar individu ataupun orang lain. Yang ketiga ada dakwah ahliyah, yaitu dakwah kepada sesama keluarga. Kemudian yang keempat ada dakwah fi'ah, yaitu dakwah kepada suatu kelompok. Yang kelima ada dakwah hizbiyah, yaitu dakwah kepada suatu organisasi. Kemudian yang keenam ada su'ubiyah wa qabaliyah, yaitu dakwah antar suku, bangsa, dan juga antar budaya. Kemudian yang terakhir yaitu dakwah ummah, yang berarti dakwah secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.